Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar anak bunda sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Mari kita sambut hari ini dengan senyuman, sebagaimana matahari yang selalu tersenyum menyinari bumi ini. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran IPA kelas 4 SD, tema 2, subtema 1. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang sumber energi. Before we start our lesson today, don't forget to say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah Ananda dengan pelajaran sebelumnya? Pada pelajaran sebelumnya, kita mempelajari bagian-bagian telinga. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita juga belajar tentang manfaat bagian organ pendengaran. Manfaat dari lubang telinga, gendang telinga, saraf pendengaran, koklea, dan lainnya. Kita juga belajar tentang gangguan pendengaran, antara lain otitis media, otosklerosis, tuli, dan lain-lain. Kita juga belajar bagaimana cara merawat telinga. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Perhatikan anak laki-laki yang sedang berjalan sambil membawa bendera. Kira-kira anak laki-laki itu bisa berjalan dan membawa bendera apabila ada energi. Energi yang didapat oleh laki-laki itu yaitu dari apa? Dari makanan yang dimakan setiap harinya, makanan yang sehat dan bergizi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Apa saja yang menghasilkan energi? Kita perhatikan gambar berikut ini. Pertama, energi angin. Kedua, energi matahari. Ketiga, energi panas bumi. Keempat, energi air. Keempat sumber energi tersebut yang ada di alam yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar yang selalu kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Panas matahari digunakan untuk membuat garam. Panas matahari juga digunakan untuk menjemur pakaian yang basah agar cepat kering. Panas matahari digunakan oleh para nelayan untuk menjemur ikan, membuat ikan asin. Panas matahari juga digunakan para petani untuk menjemur padi. Panas matahari juga digunakan sebagai sumber energi surya yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Perhatikan manfaat energi matahari bagi makhluk hidup berikut ini. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya untuk mengeringkan benda yang basah seperti pakaian, kerupuk,
dan ikan. Matahari juga membantu proses pembuatan garam, yang nantinya akan menghasilkan garam yang dikonsumsi oleh kita sehari-hari. Matahari juga membantu proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan pada tumbuhan. Matahari juga membantu pembentukan vitamin D yang bermanfaat untuk kesehatan tulang dan jantung. Matahari juga sumber energi pembangkit listrik. Cahaya matahari digunakan pada proses fotosintesis dengan bantuan air dan karbon dioksida yang nantinya akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Selain energi matahari, energi angin juga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Apa saja manfaatnya? Pertama, energi angin dimanfaatkan untuk kincir angin agar menghasilkan energi listrik. Energi angin juga digunakan untuk mendorong kapal laut, di mana energi angin ini akan menghasilkan energi kinetik. Energi angin menjadi energi bumi saat saksofon ditiup. Mari kita mencoba melakukan percobaan di buku tematik 4B di halaman 4. Anda bisa melakukan percobaan dengan mengamati
sapu tangan yang nantinya akan dibasahi dan akan dijemur di terik matahari dengan waktu 15 menit, 20 menit, 40 menit, dan sampai 1 jam. Terima kasih. Don't forget to say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.